Hai semua, kali ini kita punya topik yang pasti bikin kalian excited. Kalian pasti udah pada dengar tentang TOD kan? Nah, TOD itu singkatan dari Transit Oriented Development, yaitu suatu konsep pengembangan properti yang lagi ngehits banget, terutama di sekitar MRT Jakarta. Kalian penasaran kan sama perkembangannya? Di video ini, kita bakal bahas semua hal menarik seputar TOD. Jadi, simak terus ya! Pertama-tama kita perlu tahu apa itu TOD. TOD merupakan konsep pengembangan properti yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik, seperti MRT, LRT, atau stasiun kereta lainnya. Tujuannya adalah menciptakan kawasan yang mudah diakses, terhubung dengan fasilitas umum, dan memberikan kehidupan yang lebih praktis bagi penghuninya. Kenapa kita harus mempertimbangkan investasi properti dengan konsep TOD? Ada beberapa alasan kuat. Pertama, TOD memiliki potensi nilai properti yang tinggi, dengan aksesibilitas yang baik dan berada di pusat perkotaan. Nilai properti di kawasan TOD cenderung meningkat secara signifikan seiring dengan perkembangan infrastruktur. Selanjutnya, kita bicara soal keuntungan finansial. Properti dengan konsep TOD biasanya menarik banyak penyewa atau pembeli potensial. Tingginya permintaan akan hunian yang terhubung dengan transportasi umum membuat investasi properti ini menjadi pilihan yang cerdas dan menguntungkan. Selain itu, pengembangan TOD juga berdampak positif pada perekonomian sekitar stasiun MRT. Dengan adanya konektivitas yang lebih baik, pertumbuhan bisnis di sekitar TOD juga ikut meningkat. Banyak usaha dan lapak-lapak baru bermunculan di sekitar stasiun, dan tentunya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jadi, bukan cuma properti aja yang berkembang, tapi juga perekonomian lokal. Gak heran banyak investor yang melirik konsep ini. Baru-baru ini ada proyek TOD yang sedang dilirik investor dari negara lain, bahkan mayoritas dari negara-negara G7. Wah, keren banget kan? Mereka lihat potensi TOD di MRT Jakarta sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Tapi investasi properti dengan konsep TOD bukan hanya soal uang. Ada juga manfaat lain yang bisa kalian dapatkan. Kehidupan di kawasan TOD cenderung lebih praktis dan efisien. Kalian bisa mengakses berbagai fasilitas umum, seperti pusat perbelanjaan, restoran, taman, dan area rekreasi hanya dengan berjalan kaki atau menggunakan transportasi publik. Semua ada di dekat pintu hunian kalian. Gak heran sih, karena TOD bisa memberikan keuntungan dalam hal efisiensi waktu dan aksesibilitas yang tinggi. Jadi, para investor ini melihat potensi pertumbuhan properti di kawasan TOD ini. Gak cuma di Indonesia, kawasan TOD juga udah sukses diimplementasikan di berbagai negara, di antaranya Hong Kong dan Jepang. Salah satunya Hong Kong. MTR Hong Kong adalah salah satu perusahaan transportasi publik yang udah go global. Karena nggak cuma di Hong Kong, tapi mereka ada beroperasi di Inggris, negara Afrika, Australia, dan dengan bisnis properti itu, mereka bisa hidup tanpa disubsidi pemerintah. Mereka udah sukses banget loh. Mereka udah memanfaatkan potensi TOD untuk mengembangkan bisnis properti dan outsourcing seperti sebagai pengelola keamanan di kawasan TOD. Gak cuma nilai properti aja yang naik, tapi juga memperkuat sektor properti secara keseluruhan. Mereka udah membuktikan bahwa konsep TOD bisa menciptakan lingkungan yang hidup, ekonomi yang berkembang, dan masyarakat yang lebih berkelanjutan. Jadi bisa dibilang, TOD ini memang punya potensi bisnis yang nggak main-main. Bisa jadi inspirasi buat pengembangan TOD di Indonesia nih. Jadi intinya, investasi properti dengan konsep TOD adalah pilihan yang cerdas. Kalian bisa mendapatkan nilai properti yang meningkat, keuntungan finansial, dan kehidupan yang praktis dan nyaman. Kalian tahu nggak? TOD juga punya pengaruh positif terhadap lingkungan. Dengan adanya hunian berkonsep TOD, orang-orang bisa lebih mengurangi polusi dan kemacetan di Jakarta. Karena akses transportasi publik lebih mudah, masyarakat jadi lebih memilih untuk naik MRT atau angkutan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi. Jadi, TOD ini juga turut berperan dalam menjaga lingkungan kita. Konsep ini juga mendukung pengembangan kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, buat kalian generasi Z dan milenial yang lagi nyari rumah, ada kabar baik nih. TOD ini bisa menjadi solusi buat kalian yang ingin memiliki hunian sendiri. Kalian tahu nggak? TOD ini memungkinkan kalian memiliki hunian yang terjangkau dan terintegrasi dengan sistem transportasi massal, seperti MRT Jakarta. Jadi, kalian bisa tinggal di area yang strategis dan dekat dengan stasiun MRT. Keren kan? Nggak cuma itu,
Pemerintah juga dukung banget pengembangan hunian berkonsep TOD. Kementerian PUPR pun udah buka suara dan bilang kalau TOD ini bakal bantu banget generasi milenial buat punya rumah sendiri. April lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan hunian milenial untuk Indonesia yang ada di Kota Depok, Jawa Barat. Hunian milenial di Depok ini ditawarkan dengan harga yang terjangkau, yakni hunian subsidi sekitar 200 juta rupiah dan non-subsidi di sekitar 300 sampai 500 juta rupiah. Jadi, buat kalian yang mau punya hunian impian, tapi masih bingung cari yang terjangkau, bisa banget cek kawasan TOD ini. Siapa tahu bisa jadi solusi buat kalian. Mungkin kalian bertanya-tanya, di mana sih kawasan TOD yang menarik di Jakarta? Kabar baiknya, MRT Jakarta sudah mengidentifikasi beberapa lokasi potensial yang akan dikembangkan menjadi kawasan TOD. Pastinya berada di sekitar stasiun sepanjang jalur MRT Jakarta. Jadi, buat kalian yang ingin memiliki hunian strategis dan terhubung dengan transportasi publik, ini adalah peluang emas. Nggak cuma bagi para pembeli, TOD juga memberikan peluang bisnis yang menarik. Makanya, MRT Jakarta nggak berhenti berusaha untuk nge-guide investor dari berbagai negara. Mereka udah sadar banget sama potensi TOD ini sebagai proyek yang menguntungkan. Jadi nggak heran kalau ada banyak investor yang tertarik dan mau ikut mengembangkan proyek TOD di Jakarta. Buat kalian yang mau punya hunian di kawasan TOD, ada banyak pengembang properti yang udah mantap nih menggarap proyek TOD-nya, seperti Agung Podomoro Land, Sinarmas Land, dan Jaya Real Property, serta developer-developer lainnya. Mereka udah fokus banget ngebangun proyek properti berbasis TOD yang bisa bikin kualitas hidup kita makin baik. Kalian bisa dapetin hunian yang dekat sama transportasi umum, fasilitas umum, dan tentunya bikin hidup jadi lebih praktis. Nggak cuma di Jakarta aja loh. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar hunian milenial berkonsep Transit Oriented Development atau kawasan berorientasi transit turut dibangun di kota-kota lain yang mengalami kemacetan selain di Jakarta dan sekitarnya. Proyek TOD juga lagi gencar dijalankan oleh Perumnas di wilayah Jabodetabek. Mereka punya target untuk ngebuat kawasan TOD yang lebih terintegrasi lagi dengan transportasi umum. Nah, perkembangan proyek TOD ini juga menandakan percepatan dalam pengembangan properti di wilayah tersebut. Jadi, bisa aja nanti kawasan Jabodetabek bakal jadi pusat perhatian yang seru buat hunian dan bisnis. Sebelum kita mengakhiri video ini, ada beberapa tips yang bisa kalian pertimbangkan saat berinvestasi dalam properti berkonsep TOD. Pertama, lakukan riset yang menyeluruh terhadap proyek-proyek TOD yang sedang berjalan atau yang akan datang di wilayah tersebut. Kedua, perhatikan fasilitas dan aksesibilitas yang tersedia di sekitar kawasan TOD tersebut. Ketiga, konsultasikan dengan konsultan properti atau agen properti terpercaya untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat. Nah, itulah beberapa informasi lengkap seputar perkembangan TOD. Dari peluang investasi, solusi bagi yang mau punya rumah, hingga manfaatnya untuk perekonomian dan lingkungan di sekitar TOD. Nggak cuma itu, TOD juga kasih kesempatan buat generasi Z dan milenial buat punya hunian yang dekat sama stasiun MRT Jakarta dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi, nggak perlu bingung lagi cari hunian impian kan? Semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian yang tertarik dengan konsep TOD dan bisa ngasih inspirasi buat masa depan properti di Indonesia. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan video menarik lainnya seputar properti. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap update, tetap sukses.